Keesokan harinya, Raihan pamit untuk pulang. Ustadz Zul pun ikut mengantarkannya ke bandara. Sebelum Raihan benar-benar naik ke dalam pesawat, Ustadz Zul mengucapkan kata maaf dan terima kasih yang tak terhingga. Karena Raihan sudah memberikan donatur pesantren dalam jumlah yang cukup besar. Sebenarnya ia ingin membantu lebih daripada itu. Namun Ustadz Zul menolak lantaran menurutnya hal yang diberikan oleh Raihan sudah lebih dari cukup. Ustadz minta maaf kepada anak Raihan jika permintaan Ustadz waktu itu sudah membuat hati Nak Raihan terluka. Ucap Ustadz Zul sembari menepuk pelan pundak lelaki itu. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ustadz Zul atas pengobatan dan juga ilmu yang bermanfaat yang telah banyak diajarkan kepada saya. Maaf juga sebelumnya apabila Raihan pernah melakukan kesalahan. Itulah manusia, nak, tak luput dari kesalahan. Maka dari itu kita harus saling memaafkan satu sama lain. Raihan mengangguk tersenyum, kemudian menjabat tangan lelaki parubaya itu. Terima kasih, Ustadz. Setelahnya ia langsung bergegas memasuki pesawat yang akan segera lepas landas. Tunggu, Mas, pulang ke rumah, sayang, ucapnya dalam hati. Beberapa jam kemudian, akhirnya Raihan telah sampai di bandara. Setelahnya ia memesan taksi online. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpanginya melaju pesat membelah jalanan. Terlihatlah rumah megah milik mertuanya bergegas turun dari mobil setelah melakukan pembayaran. Saat hendak masuk ke dalam rumah, suasana rumah mertuanya itu sepi tak berpenghuni. Assalamualaikum. Raihan mengucapkan salam. Hening hingga ada satu tetangga sebelah rumah mertuanya datang menghampirinya. Pak Rustam lagi di rumah sakit, Mas. Anaknya mau melahirkan. Bom. Hati Raihan gundah gelisah. Pikirannya mendadak resah. Apa yang telah ia rencanakan berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan berikan untuknya. Apa? Istri saya mau melahirkan? Tanyanya cemas. Istri? Tanya wanita yang sudah berusia lanjut itu. Iya, anak Pak Rustam itu istri saya, balasnya. Walah, Mas, istri mau melahirkan kok nggak tahu? Ada-ada saja. Lelaki itu mengusap wajahnya dengan kasar. Detak jantungnya berdetak lebih cepat. Dadanya kian bergemuruh. Pikiran lelaki itu terus membayangkan bagaimana keadaan sang istri yang sedang berjuang melahirkan keturunannya. Sudah, Mbah, saya tidak punya banyak waktu. Setelahnya Raihan bergegas memesan taksi lagi. Beberapa menit kemudian taksi telah sampai di pekarangan rumah, dan lelaki itu langsung masuk ke dalam mobil berwarna putih. Mau kemana?
Mas?" tanya sopir taksi. "Sebentar, Pak. Saya menghubungi keluarga saya dulu," ucapnya, seraya mencoba untuk menelepon ayahnya. "Angkat, Papa. Ayo angkat," ujarnya gelisah saat panggilannya tak kunjung tersambung. Mencoba lagi dan lagi-lagi, ayahnya tidak menerima panggilan darinya. "Ah!" teriaknya frustasi. Lelaki parubaya yang berada di depannya hanya bisa diam melihat wajah Raihan cemas seketika. Selang beberapa menit, akhirnya panggilan itu terhubung. "Pak, istriku sekarang di mana, Pak? Kenapa Papa tidak membicarakan sama Raihan kalau Nisa mau melahirkan?" ucap Raihan memburu. "Re, kamu yang tenang dulu. Sekarang istri kamu sedang berjuang. Kamu jangan khawatir. Berdoa saja dari sana. Semoga Nisa dan bayinya selamat," balas Ridwan. "Tidak bisa gitu dong, Pak. Kenapa hal sebesar ini kalian sembunyikan dari Raihan? Sudah, sekarang kamu fokus dengan terapi. Jangan terlalu banyak berpikiran buruk. Raihan mau ke sana, Pak. Kirim alamat rumah sakitnya sekarang. Tapi jauh, Nak. Kamu tidak akan sempat ke sini. Tidak ada yang tidak mungkin." Sejenak panggilan terhenti. Setelahnya, Ridwan memberikan alamat rumah sakit. Raihan menyampaikan tempat tujuannya pada sopir. Hingga tak lama, mobil melaju pesat membelah jalanan. "Bisa sedikit lebih cepat, Pak. Istri saya mau melahirkan," ucap Raihan tergesa. "Sabar, Mas. Ini sudah di batas kecepatan maksimal." Lelaki itu benar-benar kalut memikirkan keadaan istrinya. Ditambah lagi jalanan yang macet parah. Mobil pun mendadak berhenti menunggu lampu merah. "Mana macet segala lagi," umpatnya kesal. Beberapa menit menunggu, akhirnya mobil kembali melaju. Sedari tadi, lelaki itu tak henti-hentinya berdoa. Raihan tahu jika semua ini telah direncanakan sesuai kehendaknya. Memakan waktu hampir 1 jam lamanya. Akhirnya ia telah sampai di sebuah rumah sakit yang cukup besar. Setelah melakukan pembayaran, lelaki itu langsung berlari cepat memasuki gedung besar berwarna putih itu. Lelaki itu terus berlari tanpa menghiraukan pandangan sekitar. Akhirnya Raihan telah sampai di ruangan tempat istrinya ditangani. Ia melihat keluarganya yang sedang duduk di ruang tunggu dengan raut wajah gelisah. "Di mana istriku, Mah?" Sontak semua orang yang berada di ambang pintu terkejut. Bukan main. Mereka tak menyangka jika lelaki tampan itu sudah bisa berdiri tegak. Bahkan entah kapan ia telah sampai di ruangan. Mereka pun tak ada yang menyadarinya. Bersambung.